berikutnya adalah persendian atau artikulasi. Rangka manusia yang tersusun dari tulang itu tidak terpisah satu-satu, tetapi tulang satu dengan tulang lainnya itu saling berhubungan. Nah, hubungan antara dua tulang atau lebih itu, baik dia bisa digerakkan maupun tidak bisa digerakkan, itu disebut dengan persendian atau artikulasi. Jadi sekali lagi, persendian atau artikulasi adalah hubungan antara dua tulang atau lebih, baik yang dapat digerakkan maupun yang tidak dapat digerakkan. Nah, kita lihat yang pertama, struktur persendian. Komponen penunjang daripada sendi atau persendian kita itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama namanya adalah ligamen. Nah, ligamen ini merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang ke posisi awalnya setelah melakukan pergerakan. Jadi kalau kalian melakukan pergerakan, tulang itu tidak akan berubah, dia akan kembali ke posisi asalnya karena tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan oleh sendi dan penyusun sendinya antara lain adalah ligamen. Yang kedua disebut dengan kapsul sendi. Kapsul sendi ini merupakan struktur tipis tapi kuat untuk bisa menahan ligamen. Nah, kapsul sendi sendiri terdiri atas dua lapisan, yaitu ada kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Kapsul sinovial merupakan jaringan fibrokolagen agak lunak yang tidak memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah. Kapsul sinovial ini berfungsi menghasilkan cairan sinovial sendi dan membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Yang kedua adalah kapsul fibrosa. Kapsul fibrosa merupakan jaringan fibrosa yang keras serta memiliki saraf reseptor dan pembuluh darah. Kapsul fibrosa berfungsi memelihara posisi dan stabilitas sendi serta memelihara regenerasi kapsul sendi. Bagian yang ketiga disebut dengan cairan sinovial. Cairan sinovial itu adalah cairan pelumas sehingga gesekan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Minyak sinovial mengandung berbagai jenis nutrisi serta campuran gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Nah, gas-gas inilah yang bisa menghasilkan bunyi ketika sendi-sendi kita ditarik atau bahasa Sundanya dipletekkeun, ya. Ini kalau kita menarik-narik tangan, meletek-meletekkan tangan, biasanya suka muncul suara. Nah, suara itu muncul karena adanya tabrakan antar gas yang terdapat di dalam minyak sinovial ini. Kemudian yang keempat adalah tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini nanti terdapat di bagian ujung tulang yang berfungsi sebagai bantalan sendi agar sendi tidak nyeri saat digerakkan. Nah, di sini bantalan tulangnya atau tulang rawan hialinnya berwarna agak bening, kemudian kebiruan dan mengkilap. Maaf, di sini bukan sendi agar nyeri, sendi agar tidak nyeri saat digerakkan. Yang terakhir, penyusun sendi itu adalah bursa. Bursa di sini merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial dan terletak di luar rongga sendi. Tipe-tipe persendian. Berdasarkan strukturnya, persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam. Ada persendian fibrosa, yaitu persendian yang tidak memiliki ruang sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat fibrosa. Yang kedua, persendian kartilago, yaitu persendian yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago atau tulang rawan. Dan yang ketiga, persendian sinovial, yaitu persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi.
Sementara sendi berdasarkan geraknya dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama disebut dengan sendi sinartrosis atau sendi mati, yang kedua sendi ampiartrosis, dan yang ketiga sendi diartrosis. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah sendi sinartrosis atau sendi mati. Nah, di sini disebut sendi mati karena memang sendinya tidak dapat digerakkan. Ini sekali lagi, sendi sinartrosis atau sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa atau kartilago. Jenisnya ada dua. Yang pertama disebut dengan sinartrosis sinfibrosis. Yang kedua, sinartrosis sinkondrosis. Sinartrosis sinfibrosis adalah sendi yang dihubungkan dengan jaringan ikat fibrosa berbentuk serabut yang mengalami penulangan. Contohnya, sendi yang terdapat pada tulang-tulang tengkorak atau yang kemarin kita sebut dengan sutura. Kemudian yang kedua, sinartrosis sinkondrosis, yaitu sendi yang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan atau hialin. Contohnya lempeng sementara yang terletak di antara epifisis dengan diafisis pada tulang panjang anak-anak. Yang kedua, jenis sendi yang kedua namanya adalah sendi ampiartrosis, di mana sendi ini pergerakannya terbatas akibat tekanan. Jenisnya di sini ada 3. Yang pertama, simfibisis. Simfibisis adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago atau tulang rawan serabut. Contohnya, sendi antar tulang belakang dan sendi simfibisis pubis atau kemaluan. Yang kedua, sindemosis. Sindemosis ini adalah sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. Nah, contohnya sendi antar tulang betis, fibula, dan tulang kering atau tibia. Dan yang terakhir adalah gomposis. Gomposis merupakan sendi pada tulang yang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya tulang gigi yang tertanam di dalam tulang rahang. Jenis sendi yang ketiga namanya adalah sendi diartrosis atau sendi sinofisial, sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Jenisnya ada sendi engsel, peluru, pelana, putar, luncur, dan kondiloid atau elipsoid. Kita lihat di gambar. Nah, ini yang pertama adalah sendi engsel atau sendi berporos satu, karena dia bergerak hanya ke satu arah, seperti pintu atau jendela, bisanya dibuka dan ditutup. Nah, kedua ujung tulangnya di sini berbentuk engsel dan berporos satu. Contohnya ada pada bagian siku, kemudian bagian lutut, kemudian mata kaki, dan ruas antar jari. Itu namanya sendi engsel. Yang kedua, sendi peluru. Memiliki gerakan bebas ke segala arah, ujung tulangnya berbentuk lekuk dan bonggol, kemudian berporos 3. Contohnya terdapat pada tulang gelang bahu dengan tulang lengan atas, atau sendi tulang gelang panggul dengan tulang paha. Itu jenisnya sendi peluru. Yang ketiga adalah sendi pelana. Sendi pelana atau sendi timbal balik bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos 2. Contohnya sendi antar tulang pergelangan tangan atau karpal dan telapak tangan atau metakarpal pada ibu jari. Itu namanya sendi pelana.
Yang keempat adalah sendi putar. Sendi putar bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Yang keempat adalah sendi putar, bergerak dengan pola rotasi dan memiliki satu poros. Ujung tulang yang satu dapat mengintari ujung tulang lainnya. Nah, sendi ini terdapat antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian terdapat pada tulang atlas dengan tulang tengkorak. Nah, ini adalah jenis sendi putar. Yang kelima, sendi luncur atau sendi geser. Gerakannya menggeser, tidak berporos, dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya terdapat pada antar tulang pergelangan kaki, antar tulang pergelangan tangan, kemudian antara tulang selangka dengan tulang belikat. Ini tulang selangka, yang ini tulang belikat. Itu sendi luncur. Terakhir, sendi kondiloid atau sendi elipsoid. Gerakannya ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang. Berporos dua serta memiliki ujung tulang yang satu berbentuk oval dan masuk ke dalam lekuk yang berbentuk elips. Contohnya, sendi antar tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Nah, itulah macam-macam sendi diartrosis.